Baik, selamat pagi, siang, sore, malam dimana kalian berada. Semuanya di sini saya akan membahas tentang UAS Biokimia 2, yakni sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Suhardinata, NIM 181303140. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan, yakni dari yang pertama itu pada degradasi asam lemak arakidonat, tentukan tahap-tahap reaksi yang terjadi beserta enzim yang terlibat, jumlah hasil koenzim A yang terbentuk, dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan, dan sistem pengendalian yang terjadi. Nah, di sini sebelum yang pertama itu degradasi ini terjadi di mitokondria. Nah, itu merupakan gambar dari asam lemak arakidonat. Nah, di sini ada beberapa tahap, yakni yang pertama itu aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim A dan menghasilkan asam lemak koenzim A, AMP, dan pirfosfat inorganik. Nah, tahap yang kedua ini pengangkutan asam lemak koenzim A dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Dan tahap yang ketiga di sini bahwa reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 6 tahap, yakni yang pertama itu ada dehidrogenase 1, isomerase bentuk cis trans yang dikatalis oleh enzim enol koenzim A isomerase. Yang ketiga itu hidratasi. Selanjutnya dehidrogenase 2, pemecahan molekul dengan enzim beta ketoacyl koenzim A, triolase. Dan keenam itu atau yang terakhir proses degradasi asam lemak yang selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Nah, di sini ada enzim yang terlibat itu yakni asetil koenzim A deogenase, enol koenzim A isomerase, enol koenzim A hidratase, beta hidroksiasil koenzim A dehidrogenase, beta ketoacyl koenzim A tiolase. Nah, di sini dalam jumlah asetil koenzim A yang terbentuk, jumlah ATP yang dihasilkannya itu yakni NADH itu sebanyak 22,5 ATP, FADH2 sebanyak 7,5 ATP, dan asetil koenzim A itu sebanyak 100 ATP. Jadi totalnya itu 130 ATP. Nah, ini jumlah ATP ini baik NADH, FADH2, asetil koenzim A ini dengan menggunakan beberapa rumus, yakni yang mana hasilkan N itu merupakan jumlah karbon dan DB itu jumlah double bond. Bisa kalian lihat di slide ini. Nah, itu merupakan rumus dan hasil dari ATP yang dihasilkannya. Nah, ini sistem pengendalian yang terjadi itu yang mana beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan trigliserol dalam jaringan adiposa yang dikendalikan oleh kerja lipase trigliserol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Nah, yang selanjutnya itu soal nomor 2 itu jelaskan mekanisme metabolisme atau tata reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini ada suatu gambar yang mana ini merupakan suatu mekanisme dari metabolisme kolesterol. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang mempersingkat untuk mengetahui apa aja yang tahapan-tahapan metabolisme kolesterol. Nah, di mana dalam sebelumnya itu sebagian besar disintesis dalam hati dan sedikit oleh kelenjar adrenal, testis, kulit, serta usus. Nah, ini merupakan bisa kalian lihat di slide bahwa ini merupakan tahapan dari metabolisme kolesterol. Jadi ada asetil koenzim A, AMG koenzim A, kemudian menjadi mevalonat, unit isoprenoid, squalen, lanosterol, dan yang terakhir itu menjadi kolesterol. Nah, kenapa sih kolesterol itu berlebih itu berbahaya bagi kesehatan? Maka dengan contohnya pada LDL ini merupakan jenis kolesterol yang dibilang kolesterol jahat. Maka dari itu dengan naiknya kolesterol LDL ini dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan, contohnya jantung koroner dan juga pembuluh
itu mengalami deposit lemak yang tertimbun di dalam pembuluh darah. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan stroke juga, dan karena mengalami obstruksi sehingga cairan darah tidak lancar, itu dapat menyebabkan juga pasokan darah ke jantung berkurang. Nah, itu juga merupakan bahaya jika kadar kolesterol itu tinggi seperti itu. Nah, yang ketiga itu jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan berdasarkan konten. Pada YouTube ini merupakan salah satu link yang diberikan. Nah, ini sudah saya screenshot, ada metabolisme yang terjadi di lipoprotein itu. Yang pertama di pojok kiri atas itu yakni kilomikron. Nah, dalam kilomikron ini ada beberapa kandungan seperti ApoB 48, ada ApoE, ApoC2, dan juga ada kandungan yang lain seperti kolesterol, trigliserid, ATAG, protein, fosfolipid seperti itu. Nah, tapi dalam kilomikron ini TAG itu kandungan yang paling banyak, yaitu sekitar 90% seperti itu. Nah, sedangkan di pojok kanan atas ini merupakan yang mana trigliserid ini dikatalis oleh lipoprotein lipase menjadi free fatty acid. Nah, di mana free fatty acid ini berkumulasi ke dalam adiposa dan juga otot seperti itu. Nah, di sini ini merupakan reaksi atau berinteraksi LDL dengan HDL, yang mana adanya interaksi ini di dalam sistem peredaran darah seperti itu. Nah, yang mana dalam LDL ini merupakan intermediate, yang mana sisa dari FLDL ini kemudian pertama sebagai IDL dan kemudian sebagai LDL seperti itu. Nah, LDL ini terjadi di hati. Nah, bisa kalian lihat itu, yang mana pertama-tama itu HDL ini mempunyai fungsi yang berbeda atau berlawanan dengan LDL, di mana HDL ini menghilangkan kolesterol dari jaringan. HDL disintetis dalam darah umumnya dari komponen degradasi lipoprotein yang lain. Nah, sedangkan yang LDL ini bahwa glikoprotein ini pada permukaan sel target secara khusus mengikat ApoB 100. Nah, seperti itu. Dan juga di sini pada LDL ini sudah saya tadi jelaskan bahwa jika penimbunan kolesterol terjadi, maka dapat kita kurangi juga dengan cara reseptor LDL mengurangi kecepatan pengambilan kolesterol melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor, dan menghambat biosintesis kolesterol seluler melalui penghambatan enzim AMG koenzim A reduktase seperti itu. Nah, dapat ini jelaskan dan gambarkan fungsi siklus urea. Nah, di sini terdapat gambar siklus urea, yang mana urea itu mengalami siklus di mana ornitin, citrulin, arginin, sinat, dan juga arginin. Nah, siklus urea ini merupakan suatu reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea. Reaksi kimia ini sebagian besar berlangsung di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Tahapan reaksi pengubahan amonia menjadi urea terdiri atas 5 tahapan reaksi siklus urea, di mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Nah, amonium dikonversi menjadi urea melalui siklus urea, di mana amonium
sangat beracun bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan dari tubuh. Berkat aksi enzim dalam siklus urea, organisme ini dapat membuang amonia yang sangat beracun bagi tubuh. Maka dari itu siklus urea sangat penting. Nah, untuk membuang amonium tersebut. Nah, di sini ada tahapan reaksi urea itu. Yang pertama itu dengan peran enzim karbamoil itu fosfat sintase ion amonium bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan karbonil fosfat. Karbamoil fosfat dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Yang kedua itu dengan peran enzim ornitin transkarbomylase karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-situlin dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga itu dengan peran enzim aragininosuksinat sintase L-situlin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. 4. Dengan peran enzim argininosuksinat liase L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang terakhir ini tahapannya dengan peran enzim arginase penambahan H2O terhadap L-arginine akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Mohon maaf. Nah, di sini soal nomor 5, apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat pirimidin dan purin dan biosintesis purin dan pirimidin bagi kehidupan. Nah, di sini bisa digambar bahwa purin dan pirimidin ini memiliki beberapa nukleosid, yakni ada pada purin itu ada adenin dan guanin, dan sedangkan pirimidin itu ada silosin, urasil, dan juga timin. Nah, metabolisme asam nukleat ini merupakan suatu proses di mana asam nukleat DNA dan RNA ini disintesis dan didegradasi. Nah, asam nukleat ini mempunyai peranan sangat penting sebagai pembawa informasi genetik, mengontrol susunan senyawa dalam sel, aktivitas sel, dan susunan protein jaringan organ tubuh. Nah, nukleotida dapat dipisahkan menjadi purin, yakni adenin dan guanin yang sudah saya jelaskan tadi, dan pirimidin, sitidin, uridin, dan timidin. Nah, di sini ada beberapa fungsi penting asam nukleat, yakni sebagai menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara dan reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, koenzim reaksi oksidasi reduksi. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan rekayasa genetika? Nah, di rekayasa genetika ini merupakan ilmu di mana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan manipulasi materi genetik terutama DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Gitu. Ketujuh, jelaskan dan berikan contoh aplikasi genetika terhadap kesehatan, pertanian, energi, dan proyek genom manusia. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa rekayasa genetik ini merupakan suatu ilmu yang memodifikasi DNA kimia dalam kromosom yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat secara sengaja untuk kepentingan manusia. Nah, mohon maaf di sini untuk penulisannya agak sedikit buram. Yang akan saya jelaskan bahwa dalam rekayasa genetika dalam kesehatan ini, yang mana produksi hormon tumbuh, ada insulin, vaksin, dan antibiotik, dan serta enzim. Yang mana pada produksi hormon tumbuh di sini, hormon manusia awalnya hanya dapat dipisahkan dari organ manusia atau hewan menyusui. Dengan rekayasa genetika, hormon dapat diproduksi. Yang selanjutnya ada insulin, yang mana insulin ini terjadi ekstraksi pankreas atau lembu dan babi, yang mana hipersensitif dan resistensi.
Nah, dengan rekayasa genetika, insulin dapat dibuat dengan biakan mikroorganisme seperti itu. Yang selanjutnya adalah vaksin, di mana vaksin ini mengandung virus atau mikroorganisme yang dilemahkan. Nah, di mana vaksin ini merupakan suatu antibody. Nah, ada beberapa vaksin, yakni ada vaksin antivirus hepatitis, campak, cacar influenza, dan sejenisnya. Nah, sedangkan antibiotik ini merupakan bahwa antibiotik ini bukan protein, sehingga secara langsung tidak merupakan produksi gen, di mana upaya untuk membuat antibiotik sintetik salah satunya dengan fermentasi dan modifikasi molekul. Setelah itu ada enzim, di mana enzim dapat dihasilkan dari rekayasa genetika mikroorganisme. Enzim sangat penting dalam diagnosis penyakit hepar, jantung, dan pankreas. Penyakit ini banyak diderita oleh penduduk di negara industri. Analisis enzimatik juga digunakan secara berhasil di alam dengan memantau pengobatan. Nah, selanjutnya ada rekayasa genetika dalam pertanian, di mana ada 4 rekayasa genetika dalam pertanian. Ada pemulihan tanaman, pemberantasan hama, penambahan nitrogen, dan mikoriza vesikular. Pemulihan tanaman ini tujuannya itu untuk memperoleh atau mengembangkan varietas atau hibrida, sehingga member hasil lebih tinggi dan menguntungkan contohnya padi hibrida. Nah, untuk padi hibrida ini sangat menguntungkan bagi petani karena mendapatkan hasil yang lebih banyak dan uang atau hasil dari penjualan padi tersebut juga mahal seperti itu. Selanjutnya pemerataan hama. Nah, ini dalam pemerataan hama ini kebanyakan insektisida, herbisida, dan pestisida ini yang digunakan untuk mengendalikan hama tidak cukup selektif. Nah, maka dari itu dapat dibuat dengan rekayasa genetika bahwa hormon serangga dalam jumlah yang sangat kecil telah digunakan untuk memberantas hama, misalnya feromen dan alaromen. Nah, percobaan lain yang dapat mengendalikan hama lain adalah dengan melibatkan bakteri. Selanjutnya ada penambatan nitrogen, yang mana dalam penambatan nitrogen ini bahwa menemukan GNIP atau singkatan dari nitrogen fixation yang terlibat dalam penyusunan aparat penambatan nitrogen, di mana dalam GNIP ini mentransfer ke dalam E. coli sehingga dapat menambah nitrogen seperti itu. Nah, dalam GNIP ini mengambil dari Klebsiella pneumonia, sejenis bakteri tanah yang hidup bebas dari setiap tumbuhan inang. Nah, yang terakhir itu ada mikoriza vesikular. Nah, dengan adanya kerjasama dengan mikoriza sering menyebabkan peningkatan yang mencolok pada pertumbuhan di tanah yang kekurangan fosfat. Nah, dengan penyerapan unsur-unsur mikro seperti seng dan tembaga juga dapat ditingkatkan, dan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tumbuhan yang berasosiasi dengan mikoriza mengandung hormon tumbuhan dengan kadar lebih tinggi daripada tumbuhan tanpa mikoriza. Produk mikoriza dapat dilakukan dengan isolasi spora. Di sini juga ada rekayasa genetika terhadap energi. Nah, salah satu web yang sudah saya baca bahwa ada bakteri baru dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi energi seperti itu. Meskipun bakteri ini tidak akan memperbaiki masalah kelebihan karbon dioksida di bumi, tapi
bisa membantu melestarikan bahan bakar fosil kita seperti itu. Nah, salah satu bakteri rekayasa genetika yang baru ini dapat mengambil karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi energi. Mohon maaf itu ada typo. Pada dasarnya ini ada salah satu bakteri yang dapat membantu kita untuk sedikit mengurangi karbon dioksida. Nah, dan juga dapat membentuk energi dari mengambil karbon dioksida dari udara. Seperti itu pada intinya. Sebenarnya ada rekayasa genetika terhadap proyek genom manusia, di mana proyek genom manusia ini dipelopori oleh Amerika Serikat dengan menguraikan 100.000 gen manusia. Nah, genom manusia ini dapat digunakan memprediksi berbagai penyakit. Dengan ilmu kedokteran prediktif dapat diketahui kemungkinan seseorang mengalami penyakit kanker dengan analisa terhadap kombinasi gen-gen yang dimiliki. Dan tujuannya yakni memetakan genom manusia sampai tingkat nukleotid atau base pair, dan untuk mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalam data yang besar ini, mengembangkan lebih cepat lagi metode yang lebih efisien untuk mensequence DNA, translation sequence, dan peralihan teknologi ini ke industri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan teknis dan kata-kata yang salah dan juga perkataan yang saya salah dalam pembahasannya. Dan untuk menutup pembahasan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, dan selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.